Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Majelis PBB, yang terhormat Sekretaris Jenderal PBB, dan yang terhormat para pimpinan negara anggota PBB. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfarah sebagai perwakilan negara Indonesia. Suatu kebanggaan bagi saya karena mendapat kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan diplomasi kesehatan mengenai urgensi penyakit tidak menular pada masa pandemi COVID-19. Berbicara mengenai masalah kesehatan, saat ini Indonesia sedang menghadapi triple burden atau beban 3 kali lipat dari berbagai masalah penyakit. Permasalahan pertama yakni penyakit infeksi new emerging dan re-emerging seperti COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Yang kedua yaitu penyakit menular yang masih belum dapat diatasi dengan baik. Dan permasalahan ketiga yaitu penyakit tidak menular yang cenderung naik setiap tahunnya. Dari ketiga permasalahan ini mengakibatkan Indonesia masih memberikan porsi yang sangat besar pada pembiayaan upaya kuratif. Tantangan kesehatan di Indonesia saat ini salah satunya adalah terkait dengan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular sudah menjadi penyebab utama kematian di dunia sejak milenium ketiga. Angka kematian akibat penyakit tidak menular di dunia juga terus meningkat dan sebanyak 29 juta atau sekitar 80% terjadi di negara berpenghasilan rendah sampai menengah. Ditambah lagi saat ini pandemi COVID-19 telah terjadi di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia dengan tingkat jumlah kasus yang terus meningkat. Secara global, angka kematian COVID-19 secara keseluruhan bervariasi di setiap negara. Sebagai contoh, pertanggal 19 Februari 2022, sebanyak 1,7% kematian terjadi di Spanyol, 2,6% di Italia, dan 2,5% di Indonesia. Tingginya angka kejadian COVID-19 di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah adanya faktor komorbid penyakit tidak menular sebelumnya, seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan penyakit ginjal, mempunyai risiko kesehatan terdampak selama pandemi COVID-19 berlangsung. Terdapat dua faktor yang menyebabkan tingginya insidensi penyakit tidak menular. Pertama adalah perubahan demografis, karena pengaruh lingkungan dan ekonomi, sehingga persentase penduduk menua semakin mendominasi di suatu negara. Kedua adalah adopsi gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, kurang olahraga, konsumsi alkohol, dan diet tidak sehat. Hal ini semakin diperparah saat melakukan physical distancing dan pembatasan aktivitas kegiatan selama pandemi COVID-19, yang akhirnya berdampak pada pengelolaan faktor perilaku individu yang terkena penyakit tidak menular semakin memburuk, seperti kurangnya olahraga, merokok, dan pola makan yang tidak sehat. Secara global, terutama pada negara-negara berkembang, meskipun angka prevalensi penyakit tidak menular tinggi, namun kesadaran individu tentang faktor risiko penyebab penyakit tidak menular, tingkat pengetahuan dan pencegahan, serta perilaku untuk mengubah gaya hidup yang sehat masih sangat rendah, termasuk juga di Indonesia. Keprihatinan terhadap peningkatan prevalensi penyakit tidak menular telah mendorong lahirnya kesepakatan tentang strategi global dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Khususnya di negara berkembang, penyakit tidak menular telah menjadi isu strategis dalam agenda SDGs 2030, sehingga harus menjadi prioritas pembangunan di setiap negara. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama
dalam menurunkan morbiditas, mortalitas, dan disabilitas penyakit tidak menular dengan membudayakan perilaku cerdik pada masyarakat, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Untuk permasalahan dan tantangan kesehatan di masa pandemi, maka diperlukan strategi yang harus dilakukan, yaitu memperkuat kemampuan edukasi dan komunikasi tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular berupa edukasi melalui media cetak dan elektronik, sosial media, virtual Zoom iklan layanan masyarakat, atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua yaitu memperkuat jejaring kemitraan dengan menanamkan pemahaman yang sama tentang pentingnya membangun dan menggalang kemitraan melalui pentahelix, baik antar sesama profesi kesehatan maupun dengan mitra potensial yang memiliki visi dan misi yang sama dalam program penanganan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di lapangan. Dan selanjutnya adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan mencari pola dan strategi yang sesuai dengan karakteristik dan sosial budaya masyarakat dalam rangka merancang penggerakan masyarakat, termasuk bagaimana strategi menyampaikan pesan kesehatan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu mematuhi dengan penuh kesadaran untuk dijadikan kebiasaan dan gaya hidup berperilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.